Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita sharing lagi ya. Dan di sini gua nemuin video menarik untuk kita bahas. Nah, kebetulan hari ini hari Jumat ya, gua bikin video. Nah, pas banget ya. Gua nemuin video ada wanita bercadar bawa toa. Ingatkan warga pasar ya, para pria di pasar itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Wis, by the way ini mengingatkan gua sama pengawas pasar waktu zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Oke, mungkin kita langsung aja lihat videonya, dan ini menurut gua keren banget sih. Dan video ini gua temuin di akun Instagramnya Folk Medsos ya. Seorang perempuan bercadar sambil bawa speaker toa, ingatkan orang-orang yang berada di pasar, khususnya laki-laki, untuk melaksanakan sholat Jumat. Wis. Wis. Bersiap-siaplah untuk melaksanakan sholat Jumatan sebelum kita disolatkan dan dimasukkan ke liang lahat. Sebelum kita disolatkan, guys, untuk para pria ya segera melaksanakan sholat Jumat ya. Keren sih. Satgas Jubah Jumat Berkah Pasar Rebo Purwakarta. Wis. Ini hari raya Jumatan dari besar kaum muslimin. Bersiap-siaplah untuk melaksanakan sholat Jumatan sebelum kita disolatkan. Umum kita dikasih waktu untuk hari ini. Belum tentu Jumat tepat di mana umum. Benar. Bersiap-siaplah untuk melaksanakan sholat Jumatan sebelum kita disolatkan. Khususnya pada kaum laki-laki yang merasa dirinya muslim. Bersiap-siaplah untuk melaksanakan sholat Jumatan sebelum kita disolatkan. Sebelum kita Saya hanya disolatkan. mengingatkan saja ya, kita sama-sama muslim. Bersiap-siaplah untuk melaksanakan sholat Jumatan sebelum kita disolatkan. Hei, keren. Ini iya ya, apa? Gua lihat video ini nih langsung teringat sama ini pengawas pasar waktu di zaman Khalifah Umar ya, Asifah binti Abdillah. By the way, gue rasa hal seperti ini tuh positif untuk dilakukan ya, karena ya gue dulu kan juga pernah berdagang di pasar ya. Dan gue banyak lihat juga banyak cowok-cowok muslim ya, termasuk gue dulu ya, itu kalau hari Jumat ya kita nggak sholat ya. Kita lebih mengutamakan lebih mengutamakan pembeli ya. Jadi gua rasa ini sangat perlu juga hal-hal seperti ini itu dilakukan ya, guna untuk mengingatkan ya. Dan hal yang dilakukan wanita bercadar ini, wow, keren banget kalau menurut gue ya. Dan ini mengingatkan gua sama si Asifah ya binti Abdillah ya, pengawas pasar waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan gue sangat yakin ya bahwasanya kalau misal ada pengingat seperti ini ya di pasar, itu kemungkinan besar banyak juga yang akan tergerak hatinya. Dan inisiatif seperti ini menurut gue sangat keren ya dilakukan. Karena ada juga di pasar itu kita tuh lupa, karena kan banyak konsumen yang datang, pembeli yang datang kan, kita lupa kalau hari ini tuh hari Jumat kayak gitu. Dan karena keasikan dalam melayani pelanggan, jadinya lupa dan ingatnya itu setelah azan. Dan karena sudah azan ya terkadang tuh rasa malas untuk melaksanakan sholat Jumat tuh timbul. Dan apalagi banyak konsumen yang berdatangan, kemungkinan besar ya seperti gua dulu ya. Gua lebih mengutamakan konsumen yang datang ya, karena cuan. Tapi kalau misalnya dulu tuh ada hal seperti ini ya, kemungkinan besar gue akan tergerak juga sih. Dan hal ini tuh mengingatkan gue sama Asifah ya. Asifah ini, untuk lo yang belum tahu, bahwasanya Asifah ini itu adalah seorang pengawas pasar ya di waktu zaman Khalifah ya, seorang perempuan pengawas pasar di waktu kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Dan karena kehidupan perekonomian masyarakat Arab pada masa sebelum Islam itu dapat dikatakan masih sangat sederhana dulu ya. Aktivitas ekonomi yang mendominasi saat itu tuh adalah pertanian, peternakan, dan perdagangan. Nah, kehadiran Islam sedikit demi sedikit memberikan perubahan pada tatanan ekonomi masyarakat waktu itu. Dimulai sejak Rasulullah SAW dan dilanjutkan pada masa Khalifah setelah beliau. Di antaranya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu tercatat sebagai khalifah pertama yang memiliki ide pendirian pos militer di daerah perbatasan. Nah, beliau juga mengatur agar suami tidak pergi berjihad meninggalkan istri dan keluarganya lebih dari 4 bulan. Dalam bidang ekonomi, beliau membuat pecahan uang dirham, memberikan utang bagi modal berdagang dari dana Baitul Mal dan lainnya. Nah, beliau adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar hisbah
atau pengawasan terhadap perekonomian, pengendalian moral, dan pasar. Dalam hal pengawasan pasar ini, selain beliau sendiri yang secara langsung mengawasi pasar, beliau juga mengangkat beberapa pegawai. Di antaranya adalah pengawas perempuan bernama Ashifah binti Abdillah Al-Adawiyah Al-Quraisyah. Ashifah ini itu memiliki garis keturunan Quraisy ya. Nama lengkap beliau itu adalah Ashifah binti Abdillah bin Abdi Syam bin Khalaf bin Sadad bin Abdillah bin Khirat bin Razah bin Adi bin Ka'bal bin Quraisyah Al-Adawiyah. Nah, dikatakan bahwa dia ini terkenal dengan nama Laila sebelum masuk Islam. Nah, setelah berbaiat kepada Rasulullah SAW, nama beliau itu diubah menjadi Ashifah yang artinya kesembuhan. Dia juga memiliki julukan lainnya yaitu Ummu Sulaiman. Nah, Ashifah ini masuk Islam sebelum hijrah Rasulullah. Ia termasuk muhajirin pertama dari perempuan dan juga yang pertama membaiat Rasulullah. Nah, dia juga termasuk yang dimaksudkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12 yang artinya, "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, Ashifah ini itu terkenal dengan kecerdasannya serta kemampuannya dalam menulis dan juga membaca, guys. Dan hal ini pada masa itu tuh masih terbilang langkah ya, orang-orang yang bisa membaca, yang bisa menulis ya, itu masih terbilang langkah waktu itu. Nah, ternyata Ashifah ini memang dari dulu sebelum Islam datang itu sudah mengajar menulis dan membaca ya sebelum Islam datang. Dan setelah menjadi seorang muslimah, beliau juga mengajarkan membaca dan menulis itu kepada para muslimah lainnya ya. Di antaranya adalah istri Rasulullah Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, dia itu melakukan itu semua itu semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ashifah juga banyak belajar dari Rasulullah SAW. Dia mempelajari hadis-hadis baik yang berhubungan dengan urusan agama maupun urusan dunia. Di antara yang meriwayatkan hadis darinya adalah putranya, yaitu Sulaiman, cucu-cucunya, budaknya Abu Ishaq, serta Hafsah istri Rasulullah. Nah, oleh karena itu dia juga menjadi rujukan orang-orang dalam hal keilmuan. Dia juga sangat bijak, sehingga sering menjadi rujukan orang-orang dalam memberikan nasihat. Nah, pada waktu itu ya, Khalifah Umar bin Khattab ini adalah salah satu orang yang sering meminta pendapat kepada Ashifah ini dalam beberapa urusan pemerintahan, guys. Bahkan terkadang pendapatnya diutamakan oleh Khalifah Umar. Diceritakan bahwa suatu saat Ashifah melihat rombongan pemuda yang berjalan perlahan dan bersuara kecil. Ia bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Nah, mereka menjawab bahwa mereka adalah ahli ibadah. Ia kemudian mengatakan bahwa Umar berbicara dengan suara jelas, berjalan dengan langkah cepat dan bersikap tegas, di mana hal ini itu menunjukkan bantahannya kepada mereka. Khalifah Umar bin Khattab bahkan juga mempercayakan pengawasan pasar kepada Ashifah binti Abdillah di antara beberapa teknis pengawasan pasar. Yang dapat disimpulkan bahwasanya pada masa itu tuh adalah pasar persaingan yang sempurna, guys. Artinya semua orang berhak untuk menawarkan dan membeli barang. Tidak ada orang yang memiliki hak untuk menghalangi jual beli terjadi di pasar. Pasar pada masa itu sangat terbuka. Umar pernah mengatakan bahwa pasar itu harusnya memiliki sifat seperti masjid, di mana siapapun yang mendatangi pertama kali, maka dia menjadi pemilik dari tempat yang ia datangi sampai dia selesai melakukan transaksi dan kembali ke rumahnya ya. Kemudian yang kedua, pengaturan promosi ya. Tidak ada larangan bagi penjual untuk mempromosikan barang dagangannya dengan cara-cara yang kreatif. Selama berada dalam koridor kejujuran dan kebenaran, tidak dilakukan dengan manipulasi dan kebohongan, juga tidak dilakukan dengan kecurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, itu larangan menimbun barang ya dan monopoli. Jadi penimbunan waktu itu tuh biasanya dilakukan saat harga barang turun ya. Akhirnya barang menjadi langka dan harganya meningkat. Saat seperti inilah para penimbun barang akan menjual barangnya untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Nah, praktik ini sangat dilarang pada masa itu, guys. Dan yang melakukannya akan dikenakan sanksi tegas, apalagi jika barang yang ditimbun tersebut merupakan hajat hidup orang banyak. Kemudian yang keempat itu mengatur perantara perdagangan.
Nah, kebijakan ekonomi pada saat itu adalah mengatur orang-orang agar mau menunjukkan jalan bagi para pedagang Baduy yang hendak menuju ke pasar, memberitahu keadaan pasar dan harga-harga yang berlaku di pasar. Nah, tindakan ini itu agar tidak terjadi penipuan dalam transaksi, di mana para penjual tidak mengetahui dengan sempurna kondisi harga yang ada di pasar. Dan hikmah dari kebijakan ini juga agar tidak terlalu banyak perantara dalam distribusi barang ke konsumen yang bisa menyebabkan meningkatnya biaya yang pada akhirnya menjadi beban para konsumen. Nah, yang kelima, pengawasan terhadap harga ya. Masa ini adalah pertama kali dalam sejarah Islam dilakukan pengaturan terhadap harga. Rasulullah sendiri termasuk yang lebih memilih membiarkan harga berjalan sesuai perkembangan pasar. Namun, pada masa Khalifah Umar, pengawasan terhadap harga dilakukan dengan tegas. Pada masa ini juga diperintahkan untuk menjual harga barang sesuai harga pasar dan dilarang untuk menurunkan harga lebih rendah dari harga pasar. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian pada konsumen akibat permainan harga yang dilakukan oleh para penjual yang culas. Nah, itulah beberapa hal yang diawasi oleh Asifah pada waktu beliau menjabat sebagai pengawas di pasar ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan video yang kita lihat tadi ya, itu mengingatkan gua dengan ya Asifah ini ya. Kayaknya akan sangat keren kalau misalnya hal yang dilakukan oleh wanita bercadar ini itu ya didukung oleh pemerintah ya. Jadi beliau nggak hanya sekadar mengingatkan untuk melakukan sholat Jumat, tapi apa ya, ada juga semacam pengawasan-pengawasan seperti di zaman Umar dulu ya, karena gue kan juga pernah di pasar ya, itu banyak hal-hal yang menurut gue melanggar ya, dan terkadang juga ada keributan-keributan dan semacamnya. Kalau misalnya hal-hal yang terjadi di pasar ini lebih diperhatikan oleh pemerintah, mungkin akan sangat keren ya. Dan juga hal ini itu mungkin akan sangat juga berguna bagi orang-orang di pasar ya. Jadi tugasnya itu nggak hanya mengingatkan sholat, tapi juga memang ditugaskan oleh pemerintah untuk ya mungkin bisa mengajar, ada semacam pelatihan ya di pasar tersebut ya, pelatihan dalam melayani konsumen dalam hal-hal seperti apa ya, apalagi sekarang kan era digital juga ya. Gue rasa perlu juga untuk mendidik ataupun mengajarkan orang-orang di pasar itu melakukan strategi digital marketing juga bagus juga menurut gue ya. Dan mungkin para ulama-ulama juga bisa masuk ke ranah pasar ya untuk melakukan kajian-kajian ya, untuk melakukan pengajian ya. Dan pastinya kemungkinan orang-orang yang ada di pasar, orang-orang yang berjualan di pasar juga merasa bahwasanya ya mereka dipedulikan sama pemerintah. Karena gue lihat di pasar itu terkadang ya seperti mereka ini diacuhkan sama pemerintah ya, tidak dipedulikan sama pemerintah ya. Nah, kalau misalnya pemerintah ini agak sedikit peduli dengan orang-orang yang di pasar ya, agak sedikit peduli dengan pasar-pasar tradisional ya, wow, mungkin akan sangat keren ya. Mungkin hal di zaman Khalifah Umar ini bisa akan terjadi lagi ya. Dan kalau bisa untuk para pemerintah ataupun para pejabat ya, pedulinya itu jangan saat waktu ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin ya, tapi pedulinya itu ya pas jadi pemimpin harus melaksanakan janji-janji yang dia tawarkan di waktu saat sebelum pemilihan. Oke, itu menurut gue aja, dan semoga yang gue share ini itu bisa bermanfaat juga buat kita semua ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.